Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pendidikan Biologi 2018. Bertemu lagi bersama Bu Guru Kecil. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, oke, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua ya, sepertinya tidak ada yang tidak hadir. Oke, kita langsung ke materi pembelajaran ya. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Semoga selalu baik dan sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk jauh ke materi, Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Kalian tuh pernah dengar orang nyanyi kan? Atau kalian nih hobi nyanyi jangan-jangan ya? Kalian pernah perhatikan gak sih kalau orang bernyanyi itu pernah ada kalanya orang itu kalau belum bisa memanage nafasnya, otomatis tuh nyanyinya tuh nggak bakalan begitu bagus. Coba kalian perhatikan orang menyanyi. Nah, sebetulnya pernafasan itu merupakan salah satu hal yang penting di dalam menyanyi, karena jadi tuh di dalamnya itu dibahas ada teknik pernapasan, ada apalagi nanti intinya salah satu yang terpenting dalam menyanyi itu pernafasan. Nah, seperti ini ya, Ibu contohkan ya. तुझ मेरा कितने ada genda karo तुझ मेरा कितने ada dunia karo. Nah, sekilas kalau misalnya kalian perhatikan itu ya fine aja, padahal sebenarnya itu ketika orang mau bernyanyi, ketika mau memulai sebuah satu kalimat gitu kan, satu baris lirik, nah itu tuh sebetulnya kita tuh harus tarik napas dulu gitu kan, kita atur sedemikian rupa biar nafasnya tuh nggak habis sebelum liriknya habis duluan gitu. Kalau nanti misal belum selesai liriknya tapi nafasnya udah habis dulu, masih akan kelihatan ngos-ngosan, nah kayak gitu ya. Kalian pernah membayangkan nggak sih apa sebetulnya sih kenapa pernapasan itu penting banget dalam menyanyi gitu? Nah, jadi Ibu akan mengambil nih salah satu dari pendapat ilmuwan, yaitu ada Profesor Graham Welch, yaitu Direktur Penelitian Pendidikan. Nah, di mana beliau ini adalah salah satu dosen dari Surrey University yang ada di Inggris, begitu. Jadi beliau itu mengatakan bahwasanya bernyanyi itu mampu melepaskan endorfin. Nah, kalian masih inget kan endorfin itu apa? Endorfin itu hormon kebahagiaan. Masih inget ya teman-teman? Oke. Nah, kita lanjutin. Jadi itu nanti dengan menyanyi kita itu akan merasa bersemangat dan juga terangkat, begitu ya. Gitu, itu pendapat dari beliau. Kemudian dilanjutkan lagi nih, bernyanyi itu orang yang suka bernyanyi nih, especially, nah orang yang suka bernyanyi kalau menurut beliau ini orangnya akan lebih sehat daripada orang yang tidak bernyanyi. Jadi it's okay buat kalian perbanyak bernyanyi, oke ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, orang yang bernyanyi itu memberikan latihan secara tidak langsung, itu memberikan latihan kepada paru-paru, otot perut, diafragma itu ya, tahu ya? Dan juga interkostal, dan juga memberikan latihan kepada diafragma seperti yang Ibu katakan tadi, begitu. Masa ya sih Bu dengan menyanyi kok kayak sederhana itu kah bahagia loh? Iya. Nah, karena secara biologi itu kan menyanyi itu sehat. Kemudian ternyata ada kaitannya dengan sistem pernafasan, pembahasan di sistem pernafasan seperti itu. Gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya kalau sering kan kita dibilang kalau latihan vokal itu nyanyi tuh pakai pernafasan perut, pakai pernafasan perut biar kuat, katanya gitu. Itu Ibu benarkan sih. Oke, selanjutnya, nah kalau kita amati, bernyanyi itu membuat nafas kita itu lebih dalam daripada bentuk olahraga yang berat. Bayangin aja, kita ketika akan bernyanyi, kita itu harus tarik nafas dulu kan,
Nah, tarik nafas dulu, simpen nafasnya tuh jangan sampai habis sebelum liriknya tuh habis duluan, gitu ya. Nah, jadi itu yang berhasil secara teknik pernafasan, begitu. Nah, jadi tubuh orang yang bernyanyi itu akan lebih banyak mengambil oksigen, of course. Nah, tadi kan seperti Ibu udah sampaikan bahwasanya orang yang nyanyi itu sebelum memulai, jadi dia itu harus tarik napas dulu, ambil napas terlebih dahulu. Perkara nanti masa sih Bu harus ambil napas dulu, kan biasanya saya lihat ya udah nyanyi itu langsung nyanyi aja. Ya itu sebetulnya kalau bagi orang yang sudah pro atau yang sudah terbiasa menyanyi seperti itu, mereka sebetulnya tetap ambil napas, cuma udah tidak begitu kelihatan karena udah terbiasa gitu ya. Oke, jadi pengantarnya seperti itu ya. Kemudian nanti kita akan lanjut ke materi. Oke, kita lanjutkan pada materi kali ini, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, jadi untuk poin-poin yang akan kita bahas setelah Ibu tuliskan di papan tulis ini ada 4 poin. Yang pertama ada alat pernapasan pada manusia, kemudian yang kedua ada mekanisme pernapasan manusia, yang ketiga ada volume dan kapasitas paru-paru, dan yang terakhir penyakit atau gangguan sistem pernapasan manusia. Oke, untuk pertama yang akan kita bahas yaitu tentang alat-alat pernapasan. Nah, alat-alat pernapasan pada manusia atau yang mencakup yang ada di dalam komponen sistem pernapasan manusia itu ada beberapa. Nah, di gambar ini sudah bisa dilihat ya teman-teman, mulai dari rongga hidung sebelah sini, kemudian nanti udara masuk ke sini ke faring. Nah, ada juga laring, terus ada trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma, gitu ya. Well, untuk skema pernapasannya itu sendiri, tadi kan ini sesuai dengan urutan yang ada di sini, yaitu pertama, udara akan masuk lewat rongga hidung, of course. Rongga hidung, kemudian turun ke faring. Nah, jadi nanti di rongga hidung itu terdapat rambut hidung. Nah, di mana rambut hidung itu fungsinya untuk menyaring udara-udara yang masuk. Nah, siapa tahu udaranya itu mengandung partikel-partikel kotoran yang nanti membahayakan tubuh. Nah, jadi nanti akan disaring oleh rambut. Nah, kemudian ada juga lendir hidung. Nah, lendir hidung itu berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk, begitu ya. Especially udara yang udah lolos tadi. Nah, karena udara yang kotor itu akan terjerat di rambut hidung, sedangkan udara yang bersih, nah nanti dia akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, well, setelah rongga hidung ke faring. Nah, faring itu tekak. Nah, tekak itu jadi itu kayak bagian yang dia itu untuk memisahkan nih. Ada nanti kayak semacam pertemuan antara dari saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan gitu ya. Ada yang mengarah ke paru-paru untuk yang pernapasan especially, kemudian yang satunya lagi itu dia ke pencernaan. Nah, gitu. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar fenomena tersedak, nah itu tuh. Jadi tersedak itu sebetulnya partikel makanan dia itu masuk ke saluran pernafasan. Nah, di mana partikel makanan itu seharusnya lewatnya jalur pencernaan bukan pernapasan. Nah, makanya tersedak itu sebagai bentuk kayak reaksi dari organ pernapasan yang seharusnya itu karena dia itu kemasukan benda asing gitu. Oke, setelah faring lanjut ke laring. Nah, laring ini yang nanti dia itu akan menjadi penghubung dari jalannya udara. Tadi kan udah lewat faring tuh, faring, laring. Nah, setelahnya kan ke trakea. Nah, laring itu sebagai jalur yang ke trakea, meneruskan udara yang tadi lolos dari rongga hidung ke faring, ke laring. Nah, sekarang dia bisa masuk ke trakea. Nah, oke teman-teman. Jadi trakea kalau di sini dia itu bentuknya seperti pipa. Kalian mungkin bisa bayangin cincin yang lumayan agak gede, terus dia itu ditumpuk-tumpuk kayak gini sampai membentuk seperti pipa begitu ya, panjang. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi dia itu nanti akan mengarah lagi ke bawah gitu ya. Setelahnya ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari si trakea. Oke, bronkus ini nanti yang akan menuju ke paru-paru. Nah, paru-paru ya, ada 2 paru-paru milik manusia, paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Oke,
Setelah bronkus nanti ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini jadi kan dari tadi kan trachea punya cabang bronkus. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, oke. Bronkiolus setelahnya ke alveolus. Oke, teman-teman pasti udah pernah dengar nih, alveolus itu dia bentuknya seperti kumpulan-kumpulan gelembung. Nah, di sana nanti terdapat kapiler-kapiler darah di mana dia itu nanti sebagai tempat difusi. Apa itu difusi? Pertukaran antara O2 dan juga CO2 begitu. O2 itu nanti yang akan diserap oleh tubuh, sedangkan CO2 akan dikeluarkan kembali. Oke, selanjutnya tentang mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini berarti kan dari skema pernapasan ini tadi, terus lebih jelas lagi mekanisme pernapasan. Nah, kita akan membahasnya. Oke ya. Jadi, pernapasan itu terbagi menjadi dua. Nah, seperti di awal itu Ibu kan udah menyampaikan kalau orang menyanyi itu kan pakainya pernapasan perut, pernapasan perut, pernapasan perut gitu. Oke, it's okay. Dan ternyata itu ada satu lagi, pernapasan dada gitu ya. Jadi, pernapasan itu ada pernapasan dada, ada juga pernapasan perut gitu ya. Dimana masing-masing keduanya ini dia itu ada yang namanya inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, secara lebih familiarnya, inspirasi itu kita itu menghirup napas. Nah, itu namanya inspirasi. Kalau menghembuskan nafas, nah itu ekspirasi. Gitu ya, bisa dipahami. Oke, jadi kemudian tentang perbedaan pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, sama-sama pernapasan kok, emang bedanya apa sih? Of course berbeda. Nah, jadi pernapasan dada. Oke, pertama pernapasan dada dulu ya. Pernapasan dada itu nanti jangkauannya itu karena terjadinya aktivitas otot yang ada di antara rusuk gitu ya. Jadi di sini di dada. Oke? Di sana ada inspirasi dan juga ekspirasi. Kita praktekkan bersama pernapasan dada. Oke? Jadi ketika inspirasi, otot-otot antar rusuk nanti itu beraktivitas, kemudian rongga dada mengembang, kemudian tekanan yang ada di dalam itu lebih kecil dan yang di luar lebih besar, maka udara masuk ke dalam, terus kemudian diproses lagi, begitu. Nah, selanjutnya ekspirasi itu kebalikannya. Jadi ketika udah masuk, nanti perbedaannya cuma tekanan yang di dalam itu nanti lebih kecil, yang di luar lebih besar. Jadi nanti udaranya ke luar, gitu ya. Kemudian pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini terjadi karena adanya aktivitas antara otot diafragma. Well, kalau di gambar sini udah diterangkan tadi kan, udah Ibu tunjuk. Nah, jadi otot diafragma itu ada di bawah paru-paru kayak gini, di sini. Nah, gitu ya. Kalau diafragma itu nanti jangkauannya lebih ke dalam lagi, gitu. Sama ada inspirasi dan juga ekspirasi. Cuma nanti perbedaannya ketika inspirasi itu diafragmanya berkontraksi, kan yang tadinya posisinya seperti ini, terus dia nanti kemudian dia menjadi datar seperti ini, kemudian udara masuk, diproses, nah kemudian setelah itu udaranya akan keluarkan. Nah, dikeluarkan otot-otot diafragmanya yang tadinya dia itu berkontraksi seperti ini jadinya, terus dia kembali lagi ke posisi awal, jadi seperti ini. Kemudian permasalahan tekanan udara yang di luar lebih besar, jadi udaranya keluar. Oke, kayak gitu ya. Udara kemudian especially CO2 itu udah dikeluarkan gitu. Oke, pembahasan selanjutnya itu tentang volume dan juga kapasitas paru-paru. Nah, jadi mengenai pembahasan ini itu ada 6 ya, ada 6 macam di sini. 6 poin. Yang pertama ada volume tidal, ada udara komplementer, ada volume cadangan ekspirasi, ada udara residu, ada kapasitas vital paru-paru, dan yang terakhir ada volume total paru-paru. Kita akan bahas satu-satu ya, oke. Yang pertama volume tidal atau udara pernapasan. Jadi yang dimaksud volume tidal itu adalah udara ketika kita itu bernapas secara normal. Nah, begitu.
eh, jumlahnya itu kurang lebih ada 500 cc. Kemudian yang kedua, udara komplementer atau disingkat UK di sini. Nah, jadi udara komplementer itu udara yang sebetulnya udara luar ya, especially udara yang di luar tubuh, yang sebetulnya dia itu udara yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru secara ini setelah melakukan pernapasan secara normal. Nah, jadinya ini sebetulnya dalam artian gampangnya gini, kita itu melakukan pernapasan, kita menghirup udara, menghirup oksigen especially. Nah, semampu mungkin, biasa aja. Nah, sebetulnya setelah mencoba menghirup udara itu kan masih terdapat udara-udara lain ya, udara yang lainnya yang dia itu masih sebetulnya masih bisa dimasukkan ke dalam paru-paru, cuma kita menghirupnya nggak itu aja karena kita secara normal gitu ya. Jumlahnya ada kurang lebih 1500 cc, sorry. Kemudian yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi atau disingkat US. Nah, jadi volume cadangan ekspirasi itu adalah udara yang masih ada di dalam nih, yang di dalam paru-paru setelah kita itu melakukan penghembusan nafas secara normal. Nah, itu sebetulnya dia itu masih bisa dikeluarkan secara maksimal, tapi enggak dikeluarkan gitu. Jumlahnya ada 1500 cc juga kurang lebihnya. Kemudian yang keempat udara residu. Nah, ini tuh mirip sama ini, cuma ini bedanya kalau udara residu itu dia nanti udara yang benar-benar masih tersisa di paru-paru setelah dilakukan penghembusan nafas secara maksimal. Nah, kan yang tadi volume cadangan ekspirasi itu kan mengeluarkannya secara normal, sedangkan yang udara residu itu udah dikeluarkan secara maksimal tapi masih tersisa. Nah, residu kan artinya sisa gitu ya. Oke, yang kelima ada kapasitas vital paru-paru, yaitu mengenai kapasitas paru-paru itu ya, kapasitas paru-paru, kemampuan menampungnya itu ya mungkin. Nah, ini biasa disingkat KV. Jumlahnya kurang lebih 3.500 sampai dengan 4.000 cc. Oke. Jelas ada volume total paru-paru. Jadi semua yang udara yang masuk ke paru-paru juga nanti yang ada gitu. Nah, itu dijumlahkan. Nah, volume, untuk menghitung volume, nah kenapa ibu tadi simbol-simbolkan ada UK, ada US, ada UR. Nah, nanti itu dipergunakan untuk menghitung volume total paru-paru seperti itu ya. Volume total paru-paru itu nanti ada cara menghitungnya itu KV ditambah UR. Jadi kapasitas vital paru-paru ditambahkan dengan udara residu. Nah, itu kan namanya juga volume. Volume berarti kan yang masih ada di dalam paru-paru itu, paru-paru dan isinya begitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian yang terakhir tentang gangguan sistem pernapasan. Kalian bisa lihat di textbook kalian halaman 163, di mana di sana itu ada beberapa contoh-contoh ya. Di antaranya ada TBC. TBC kalian udah pernah dengar toh? TBC itu jadi itu kayak timbulnya bintil-bintil kecil pada alveolus yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa, jadi oleh bakteri ya. Kemudian ada asma atau lebih familiarnya kita itu sesak nafas. Nah, jadi sesak nafas itu karena menyempitnya saluran bronkus dan juga bronkiolus. Jadi kan nafasnya itu kayak tersengat-sengat gitu, jadi susah gitu ya. Kemudian ada pneumonia. Nah, pneumonia ini namanya lebih familiarnya kita itu radang paru-paru akut. Nah, jadi peradangan yang terjadi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri juga. Kemudian yang terupdate, yang kemarin-kemarin itu yang lagi viral-viral sekarang nih, ada COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Nah, jadi dia itu kalian bisa lihat di teks kalian juga. Ini aku menambahkan aja catatannya ya. Jadi itu berupa gangguan pada sistem pernapasan di mana virus ini menyerang paru-paru. Nah, jadi kan seperti yang kalian udah sering tahu nih, orang kena corona itu kan dia jadi sesak napas, dia jadi tidak bisa membau juga, tidak bisa, apalagi tidak bisa merasakan seperti itu. Kan jadi dia itu lebih eksklusif, awalnya dia itu menyerang ke pernafasan begitu. Nah, jadi si virus ini dia itu masuk ke permukaan paru-paru. Nah, tadi kan masih ingat di paru-paru itu ada alveolus, ada juga bronkiolus. Nah, dia itu
masuk ke paru-paru, di permukaan paru-paru nih, dimana di sana itu kan terdapat udara yang dialirkan ke sel-sel tubuh. Nah, sehingga nanti kok bisa sih dia yang awalnya dari katanya cuma menyerang pernapasan kok ngefeknya ke semuanya. Nah, jadi berawal dari sini, dia itu bertempatnya di permukaan paru-paru, di mana permukaan paru-paru itu kan tadi banyak tuh terdapat sel-sel tersambung dengan sel-sel tubuh yang lain, makanya dia bisa menginfeksi bagian yang lain juga, begitu kurang lebihnya. Oke, bisa dimengerti ya? Oke teman-teman, gimana tadi penjelasannya? Apakah bisa dimengerti? Atau ada yang bisa ditanyakan? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya. Cukup sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya, of course. Semoga kita masih diberi kesehatan sehingga minggu depan kita masih bisa bertemu lagi ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.